Oke, itu bukan urusan kita. Tapi para ahli percaya bahwa ketika zaman dinosaurus ada, meteor itu jatuh. Tapi kalau kita baca Yesaya 14, itu bukan meteor, tapi si iblis, Lucifer itu. Itu Yesaya 14. Kenapa? Karena dia iri hati. Tadinya 3 malaikat yang hebat, Gabriel, Mikael, dan Lucifer. Ini kompak sekali. 3 pribadi ini, pelayan-pelayan yang hebat sekali. Dari mana timbul iri hati? Itu pilihan. Rupanya dari dulu Lucifer sudah punya sifat nggak mau kalah dengan Tuhan. Dan ketika dia melihat bumi itu begitu indah, dia iri hati. Dalam iri hati dia memberontak dari surga. Maka Yesaya 14 mengatakan, maka Tuhan melempar dia ke bumi. Kenapa harus ke bumi? Karena itu yang diincar oleh Lucifer. Nah, ketika dilempar ke bumi itulah terjadi meteor, istilah para ilmuwan itu. Ketika meteor itu jatuh, ketika Lucifer itu jatuh, dia merusak total. Saudara, binatang yang mati wajar itu tidak akan memfosil, tapi membusuk. Nah, ketika Lucifer itu jatuh, menurut kalimat para ahli meteor, maka bumi itu berubah temperaturnya secara drastis. Saya cuma beri ilustrasi saja. Seandainya sekarang ini Tuhan iseng misalnya, tapi nggak mungkin dia iseng. Tiba-tiba temperatur di Jakarta turun sampai -60 misalnya, maka kita yang duduk di riwayat ini langsung beku dan jadi fosil. Kita duduk jangan dipegang mic begini, tertimbun ribuan tahun. Ada orang iseng kali-kali di atas sana, bukan kita lagi duduk seperti ini. Ngerti ilustrasi itu, saudara? Nah, maka itu mereka memfosil. Kenapa sampai ada fosil kerang-kerangan ikan di gunung juga? Kacau waktu itu, kacau sekali. Jadi itu di ayat 2. Bumi belum berbentuk, kacau balau, kosong, gelap gulita, kegelapan menutupi samudera raya, rusak betul. Maka itu pertama kali yang Bapa ciptakan apa? Di ayat 3, terang. Kenapa dia ciptakan terang? Untuk melawan gelap. Hebat sekali. Jadi ayat 4 seterusnya itu bukan penciptaan langit dan bumi lagi, tidak. Mengisi yang baru dengan tumbuhan baru, binatang yang baru. Nah, baru manusia. Jadi di ayat 1 itu manusia belum ada. Itu binatang-binatang disebut binatang purba itu. Nah, pada waktu itu bumi iklimnya cuma satu, sejuk. Seluruh bumi iklimnya cuma satu, sejuk. Jadi nggak ada 4 musim di utara selatan, tidak. Nah, tahun 50-an awal, ketika fosil mamut, tahu mamut? Gajah purba yang berbulu panjang itu ditemukan di Siberia. Itu kira-kira 54. Mereka kaget karena ketika fosil itu pertama kali ditemukan, ternyata gigi, celah-celah gigi mamut itu ada rumput-rumput dan daun-daunan di daerah tropis. Nah, terjadi debat di antara mereka. Nah, bayangkan dari garis tropik ke Siberia itu lebih dari 6.000 km jaraknya. Mereka berargumentasi waktu itu binatang ini memang ada di tropik, maka itu masih bisa makan daun-daunan di tropik. Ada bencana, mereka lari. Nah, di antara sekian ilmuwan yang kumpul, ada satu anak Tuhan, saya lupa siapa namanya. Dia diam, tidak ikut diskusi, dia diam karena dia tahu jawabannya. Karena ayat ini akan menjawab. Setelah semuanya bingung sendiri karena jawab masalah salah, lalu ilmuwan Kristen ini berkata,
dia lari dengan kecepatan berapa ribu kilometer per jam, sehingga makanan itu masih tersisa di gigi-giginya. Bingung mereka waktu dapat itu. Betul juga loh. Mau lari berapa ribu kilometer per jam, masih ada makanan dari tropik ke Siberia, dekat kutub utara. Akhirnya perdebatan dimenangkan oleh anak Tuhan ini dengan berkata bahwa dulu bumi ini iklimnya satu, di utara pun itu tropik sejuk. Karena kalau binatang-binatang itu mati wajar, pasti nggak memfosil tapi membusuk. Maka itu ketika posisi mereka mati, itu ditemukan posisi dalam keadaan seperti hidup, tidak berbaring, tidak apa, hidup. Ngerti maksudnya saudara? Nah dari situ para ilmuwan itu mulai bingung. Saudara, tahun ini dunia memperingati 100 tahunnya Darwin. Ya 100 tahunnya Darwin. Lebih 250 nggak salah. Nah ternyata teori Darwin sudah dipatahkan bahwa ternyata evolusi itu salah. Hari-hari ini saintis pada bingung betul-betul karena mereka nggak mau mengakui. Itu satu hari nanti hanya kebenaran kan nyata di bumi ini. Jadi secara ngerti bahwa kalau dunia jutaan tahun mungkin juga, karena waktu itu baru ditentukan ketika masa yang keempat. Maka itu saudara baca kitab Kejadian 1, walaupun Inggrisnya disebut hari pertama, hari kedua, itu bukan hari 24 jam. Sebetulnya tepat adalah masa yang pertama, masa yang kedua. Karena di masa keempat Papa baru ciptakan bulan, bintang, dan matahari. Sebelumnya tidak, itu rusak semua. Alam semesta ini rusak total. Nah kalau dihitung, berarti dari ayat 3 itu belum ada hari, belum ada waktu. Karena masa keempat baru diciptakan matahari itu. Oke, jadi saya harap saudara mengerti akan hal ini. Nah, jadi kita melihat betapa Papa sangat merindukan kita untuk bertanggung jawab atas bumi. Kalau saudara pernah baca National Geographic yang tahun berapa? Tahun 70-an akhir. Mereka itu menemukan ternyata laut itu dulu tidak asin. Laut itu dulu tawar. Mereka percaya bahwa suatu saat, pada suatu waktu terjadi sesuatu yang aneh. Nah, kita lihat di ayat yang ke-6. Dan Elohim berfirman, jadilah cakrawala di tengah segala air. Pelan-pelan ya. Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Apa ini? Kita tinggalkan dulu. Dan Elohim membuat cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dengan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Elohim menyebut cakrawala itu langit. Dan jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah masa kedua, bukan hari ya. Dan Elohim berfirman, hendaklah semua air yang ada di bawah langit berkumpul pada suatu tempat. Nah ini yang disebut laut, tapi dulu bukan asin ini saudara. Dan biarlah tanah yang kering itu tampak. Dan jadilah demikian. Dan Elohim menyebut yang kering itu daratan, dan kumpulan air itu disebutnya lautan. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Saya kembali ke ayat yang ke-7. Dan Elohim membuat cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dengan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Saudara, sebelum zaman Nuh, sebelum air bah, di atas ini setelah atmosfer itu ada lapisan air. Dan dunia masih bisa menemukan sisa-sisanya. Nah itu yang dikatakan di ayat 7, ada air yang di atas dan ada air yang di bawah.
Nah, air yang di atas itu yang membuat bumi ini tidak masuk sinar ultraviolet matahari. Oke, itu bukan urusan kita. Tapi para ahli percaya bahwa ketika zaman dinosaurus